Hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bapak Ibu Saudara, Israel mengharapkan Mesias. Ya, Mesias yang versinya Israel. Ngopi dulu. Mesias versinya Israel. Israel mengharapkan Mesias ini harus orang hebat, ya. Orang hebat nanti menjadi pahlawan perang, diharapkan dari keturunan raja begitu. Ya. Lalu membebaskan Israel dari apa, Pak? Ya, dari penjajahan, dari perbudakan seperti itu. Ya, dia akan membebaskan Israel. Mesias artinya pemimpin. Ya, ketika Yesus datang sebagai Mesias ditolak, nggak cocok, kriterianya nggak cocok. Ya, Mesias nggak kayak gitu, nah, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 10. Hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Masalahnya pemimpin itu pakai P huruf besar. Pemimpin pakai P huruf besar. Jadi Mesias Alkitabiah itu pemimpin yang P-nya huruf besar. Bukan seperti pemimpin keturunan raja, terus gagah perkasa, jadi pembebas Israel, terus kawin, terus punya anak. Itu yang Mesias versi Yahudi. Itu sangat gemari oleh para mukalab. Mukalab sangat demen itu dengan Mesias yang versi Israel, Yahudi palsu, ya. Pak Dede, Mesias itu menurut Yahudi kan harus menikah. Lah itu kan Mesias versi Yahudi. Yang manusia gagah perkasa kan diharapkan begitu. Gagah perkasa pembebas Israel. Ya. Sedangkan Mesias Alkitab adalah dari Allah. Karena pemimpin P huruf besar. Dia lahir dari Allah, Lukas 1 ayat 35. Dia diurapi oleh Allah, Lukas 2 ayat 26. Ya. Membebaskan dari apa? Membebaskan dari kuasa dosa. Untuk memimpin apa? Memimpin umat Israel. Ya, menjadi apa? Menjadi umat Tuhan yang nanti selamat. Ya, seperti itu, domba yang hilang lah, seperti itu. Ya. Jadi beda banget. Ya. Kalau Mesias versi Yahudi palsu tentu saja, ya, Yahudi palsu jemaah iblis, itu Mesias itu manusia biasa, keturunan orang hebat, raja begitu, nanti gagah perkasa, kawin, punya anak. Wah, ini demen banget ini. Mukalab itu demen, kan mukalab sama Yahudi palsu jemaah iblis itu satu gelombang, satu guru, satu ilmu. Ya, sedangkan Mesias yang Alkitab adalah lahir dari Roh Kudus, dari Roh Allah, kemudian dia diurapi Allah, dan hanya ada satu pemimpinmu, P-nya huruf besar di dalam Matius 23 ayat 10. Oke. Lalu mati disalib, ya tentu saja dia jadi raja, itu naik keledai jadi raja Israel. Makanya di kayu salib juga ditulis, inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, itu Mesiasnya, ya. Cuman bedanya adalah dipikir Mesias itu membebaskan secara fisik gitu, ya. Jadi pahlawan perang kayak gitu, ya. Oke, padahal sebenarnya membebaskan dari umatku Israel dari kuasa dosa, kutuk dosa. Lalu Mesias mati disalib, Mesias yang fisik, ya. Artinya Mesias fisik mati disalib, bangkit jadi Kristus, jadi Tuhan. Di dalam Kisah 2 ayat 36, lalu jadi apa? Jadi Allah di dalam Roma 9 ayat 5. Mesias itu Allah itu.
Mesias adalah Allah, ya. Setelah roh jadi roh, ya, bukan fisik lagi. Sedangkan Mesias yang fisik udah nggak ada lagi. Tahun berapa, Pak? 33 Masehi. Ya, Mesias yang pemimpin yang fisik itu sudah menjadi roh tahun 33 Masehi. Sekarang tahun 2023. Kok Anda masih ngomong-ngomong Israel masih menantikan Mesias yang fisik? Iya, Pak, kan IQ-nya tiarap. Mukalab itu IQ-nya tiarap. Ya, satu guru satu ilmu dengan Yahudi palsu. Ya, makanya mukalab paling demen tuh. Wah, di luar sana berkuar-kuar, Mesias itu menikah, makanya Yesus itu menikah, tapi nggak berani nanya sama HTD. Tak jawab pakai Matius 23:10. Pemimpin itu P-nya huruf besar. Bukan pemimpin seperti yang diharapkan Israel, seorang gagah perkasa, ya, punya istri, punya anak, jadi pahlawan perang, bukan itu. Tapi ini pemimpin yang P dari Allah, membebaskan umatnya dari kuasa dosa. Nanti akan menjadi umat pilihan sebagai, walaupun akhirnya sebagai yang terkemudian. Ya, seperti itu. Clear ya? Clear ya? Jadi hanya ada satu pemimpinmu, P-nya huruf besar, yaitu Mesias. Mesias yang Alkitabiah ini sudah sebagai Allah. Sejak tahun 33 Masehi sudah berubah, ya, fisik manusia sudah berubah menjadi roh, menjadi Allah. Jadi kalau hari ini masih ada yang membicarakan bahwa Israel masih mengharapkan kedatangan Mesias, IQ-mu tiarap. Tanya sama HTD, 1 menit langsung nyungsep. That it. Ya, jadilah orang Kristen yang paham Alkitab. Silahkan ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami. Ikut baptisan supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dijamin selamat, ya. Jangan mau ikut-ikutan kayak mukalab IQ tiarap atau Yahudi palsu, jemaah iblis itu, ya. Ayo jadi orang Kristen, ya. Educated mudah sekali, Alkitab itu mudah sekali dipelajari. Ayo, ya. Gratis sekolah di tempat kami. Tanya sama HTD 1 menit. Makanya nggak ada orang berani tanya sama HTD. Tanya 1 menit, dijawab langsung nungging, guling-guling, langsung nyungsep. Itu kalau kalian nanya ke HTD, nggak ada yang berani. Ya. Ya, karena semua itu kalian itu cuman tafsir, ya. Tafsir versi dari Yahudi palsu, jemaah iblis. Nanti nurun ke versi Tritunggal, nurun lagi versi segitiga, nurun lagi versi mukalab. Yahudi palsu, Tritunggal, segitiga, mukalab, satu guru, satu ilmu. Jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus. Itu baru ciamik, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.